Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan membahas sejarah tentang perluasan wilayah kekuasaan Majapahit. Majapahit terletak di lembah Sungai Brantas, di sebelah tenggara kota Mojokerto, di daerah Tarik, sebuah daerah kecil di persimpangan Kali Mas dan Kali Porong. Konon, pada akhir tahun 1292, tempat itu masih merupakan hutan belantara, penuh dengan pohon-pohon maja seperti kebanyakan tempat-tempat lainnya di lembah Sungai Brantas. Berkat kedatangan orang-orang Madura yang sengaja dikirim ke sana oleh Adipati Wiraraja dan Sumenep, hutan tersebut berhasil ditebangi dan dijadikan perladangan, dihuni oleh orang-orang Madura, pelarian dari Singosari dan pengikut-pengikut setia Sanggara Mawijaya, serta dinamakan Majapahit. Pada permulaan tahun 1293, ketika tentara Tartar di bawah pimpinan Sipi, Kausing dan Ikemese datang ke sana, kepala desa Majapahit bernama Tuhan Pijaya, yakni Nararaya Sanggra Mawijaya. Baru setelah Joyokatuang berhasil dihancurkan dalam bulan April 1293 berkat serbuan tentara Tartar dengan bantuan Sanggra Wijaya, desa Majapahit dijadikan pusat pemerintahan kerajaan baru yang disebut dengan Kerajaan Majapahit. Pada waktu itu, wilayah Kerajaan Majapahit hanya meliputi daerah kekuasaan Kerajaan Singosari Lama, jadi hanya sebagian dari wilayah Jawa Timur. Sepeninggalan Ronggolawe pada tahun 1295 atas permintaan Wirorojo sesuai dengan janji Sanggra Mawijaya, maka Kerajaan Majapahit dibelah menjadi dua, yaitu Kidung Ronggolawe dan Terebutan Prof Sisi Brek dalam seri Bibilotaca Javanica pada tahun 1930. Bagian timur yang meliputi daerah Lumajang diserahkan kepada Wirorojo. Demikianlah pada akhir abad ke-13, Kerajaan Majapahit itu hanya meliputi daerah Kediri, Singosari, Jenggala, dan Pulau Madura, dengan penumpasan Nambi pada tahun 1316. Daerah Lumajang bergabung kembali dengan Majapahit, sebagaimana tercatat dalam Prastasi Lamongan atau Prastasi Lamongan tidak bertakti, menguraikan kesuantaraan daerah Belambangan sebagai hadiah kepada masyarakat Belambangan. Sejak tahun 1331, wilayah Majapahit diperluas berkat penundukan Sadeng di tepi Sungai Bedadung dan Keta di pantai utara dekat Panarukan, seperti diberitakan dalam Kakawin Nekartagama dalam Kitab Pararaton. Pada waktu itu wilayah Kerajaan Majapahit meliputi seluruh Jawa Timur dan Pulau Madura. Prastasi Camunda pada tahun 1332 menguraikan bahwa Tribuana Tunggadewi menguasai seluruh Dwipantara. Istilah Dwipantara ini kiranya harus ditafsirkan sebagai hyperbol,
Karena pada waktu itu, kekuasaan Majapahit hanya terbatas sampai Pulau Jawa dan Madura saja. Tidak sama dengan istilah Nusantara dalam program politik Gajah Mada pada tahun 1334. Baru setelah Jawa Timur dikuasai penuh, Majapahit mulai menjangkau pulau-pulau di luar Jawa yang disebut Nusantara. Menurut para raton, politik perluasan wilayah seluruh Nusantara ini bertalian dengan program politik Gajah Mada yang diangkat menjadi Patih Amangkubumi pada sekitar tahun 1334. Untuk menjayakan program politiknya tersebut, para pembesar Majapahit yang tidak menyetujui disingkirkan oleh Gajah Mada. Pelaksanaan program politik penyatuan Nusantara ini rupanya baru dimulai pada tahun 1343 dengan pendudukan Bali, pulau yang paling dekat dengan Pulau Jawa. Selanjutnya di antara tahun 1343 sampai 1347, Pu Aditya Warman meninggalkan Pulau Jawa untuk mendirikan kerajaan Malayapura di Minangkabau, Sumatera. Seperti diberitahukan dalam prastasi Sansekerta pada Arca Amokapasa tahun 1347. Dalam prastasi tersebut diuraikan bahwa Pu Aditya Warman bergelar Tuhan Patih. Gelar sebutan Tuhan Patih dalam prastasi Amokapasa pada tahun 1347 menunjukkan bahwa Aditya Warman menjalankan pemerintahan di Kerajaan Walyapura atas nama Raja Majapahit Tribhuwana Tunggadewi Joyo Wisnuwardhani. Berita Cina dari dinasti Ming menyatakan bahwa pada tahun 1377 Suwarnabhumi Sumatera diserbu oleh tentara Jawa. Putra mahkota Suwarnabhumi tidak berani naik tahta tanpa bantuan dan persetujuan Kaisar Cina karena takut kepada Raja Jawa. Kaisar Cina lalu mengirim utusan ke Suwarnabhumi untuk mengantarkan surat pengangkatannya. Namun di tengah jalan dicegat oleh tentara Jawa dan dibunuh seketika. Meskipun demikian, Kaisar Cina tidak melakukan tindakan balas terhadap Raja Jawa karena mengakui bahwa tindakan balasan tidak dapat dibenarkan. Sebab utama serbuan tentara Jawa ke Suwarnabhumi pada tahun 1377 tersebut adalah karena Raja Suwarnabhumi telah mengirim utusan ke Cina pada tahun 1373 tanpa sepengetahuan Raja Jawa. Pengiriman utusan tersebut dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap status kerajaan Suwarnabhumi yang sebenarnya adalah merupakan kerajaan bawahan Majapahit. Tarik pendudukan Suwarnabhumi terhadap Majapahit terjadi pada sekitar tahun 1350. Keruntuhannya mengakibatkan jatuhnya daerah-daerah bawahannya di Sumatera dan di semenanjung Tanah Melayu ke dalam kekuasaan Majapahit. 12 kerajaan Suwarnabhumi yang jatuh ke tangan Majapahit adalah Pahang, Terengganu, Langkusuka, Kelantan, Woloan, Cerating, Paka, Tembeling, Garahi, Palembang, Muara Kampe, dan Lamuri. Hampir semua daerah-daerah tersebut dinyatakan sebagai daerah-daerah bawahan Majapahit, seperti ternyata dalam Kakawin Nagartagama pupuh ke-13 dan ke-14. Daftar itu menyebut juga nama-nama daerah bawahan lainnya.
Rupanya Palembang dijadikan batu loncatan bagi tentara Majapahit untuk menuduhkan daerah-daerah lainnya di sebelah barat Pulau Jawa. Namun di daerah-daerah ini tidak diketemukan prestasi sebagai bukti adanya kekuasaan Majapahit. Hikayat-hikayat daerah yang ditulis kemudian menyinggung adanya hubungan antara Plebagi, daerah dan Majapahit dalam bentuk dongeng dan bukan merupakan catatan sejarah khusus. Dongengan-dongengan tersebut menunjukkan sekedar kekaguman terhadap kebesaran dan keagungan Majapahit. Sejarah Melayu edisi Salaber Kisah kedua mencatat dongeng tentang kejayaan serbuan Tumasik oleh tentara Majapahit berkat pembelolotan seorang pegawai kerajaan yang bernama Rajuna Tapa. Konon, sehabis peperangan, Rajuna Tapa kena umpat sebagai balasan pengkhianatan dan berubah menjadi batu di sungai Singapura. Rumahnya roboh dan beras simpanannya menjadi tanah. Dongeng tersebut mengingatkan kita kepada serbuan Tumasik oleh tentara Majapahit pada sekitar tahun 1350. Karena Tumasik termasuk ke dalam program politik Gajah Mada dan tercatat dalam daftar daerah bawahan Majapahit, seperti diungkapkan dalam Kakawin Nekartagama Pupuh ke-13. Kerajaan Islam Samudra Pasai di Sumatera Utara juga tercatat sebagai daerah bawahan Majapahit. Dongengan romantis tentang serbuan Pasai oleh tentara Majapahit diberitakan dalam Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai pada tahun 1819 disalin dengan huruf Romawi oleh J.P. Mead dalam Jambras nomor 66, dibicarakan oleh J.L.A. Brandes dalam Pararaton pada tahun 1896. Dibahas oleh R.O. Winstead dalam karangan The Chronicles of Pasai, Jambres Vol. ke-16 pada tahun 1938 oleh Dr. R. Rolofing dalam karangan Hikayat Raja-Raja Pasai di majalah Bahasa dan Budaya, Vol kedua nomor 3 pada tahun 1954 oleh Profesor Atui dalam karangan Hikayat Raja-Raja Pasai di Malayan and Indonesia Studies of Fraud pada tahun 1964. Berikut ini. Pada pemerintahan Sultan Ahmad di Pasai, Putri Gemerencang dari Majapahit jatuh cinta kepada Abdul Jalil, putra Raja Ahmad, hanya karena melihat gambarnya. Oleh karena itu ia berangkat ke Pasai dengan membawa banyak kapal. Sebelum mendarat terdengar kabar bahwa Abdul Jalil telah mati, dibunuh oleh ayahnya sendiri. Karena kecewa dan putus asa, Putri Gemerancang berdoa kepada dewa agar kapalnya tenggelam. Doa itu dikabulkan. Mendengar berita tersebut, Sang Nata Majapahit murka, lalu mengerahkan tentara untuk menyerang Pasai. Ketika tentara Majapahit menyerbu Pasai, Sultan Ahmad berhasil melarikan diri. Namun Pasai dapat dikuasai dan diduduki seperti telah disinggungkan di atas. Ekspedisi ke Sumatera ini mungkin sekali dipimpin oleh Gajah Mada sendiri, karena ada beberapa nama tempat di Sumatera Utara yang mengingatkan serbuan Pasai oleh tentara Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada, dan dongengnya memang ditafsirkan demikian oleh rakyat setempat. Haji Muhammad Zainuddin, Tarikh Aceh dan Nusantara.
bab ke-17 halaman 220 sampai 236. Tempat-tempat tersebut misalnya sebuah bukti di dekat kota Langsa bernama Majapahit. Menurut dongengan, tentara Majapahit membuat benteng di atas bukit itu dalam persiapan menyerang Teming. Berikutnya rawa antara Perlak dan Pudadawa bernama Paya Gajah. Karena menurut dongengan rawa itu dilalui oleh tentara Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada dalam perjalanan menuju Loko Sumawe dan Jambu Air yang menjadi sasaran utama serangannya. Bukit Gajah yang terletak di pedalaman disebut demikian karena setelah mendarat, Gajah Mada beserta tentaranya langsung bergerak menuju bukit itu. Bukit di dekatnya bernama Munta, perubahan dari nama Mada, karena disitulah tempat Gajah Mada membuat persiapan untuk menyerang Pasai. Demikianlah beberapa lama tempat-tempat di Sumatera Utara yang agak mirip dengan nama Gajah Mada dan Majapahit. Oleh karena itu, mengingatkan peristiwa sejarah di sekitar tahun 1350, yakni serbuan Pasai oleh tentara Majapahit, mengenai pendudukan beberapa tempat di Tanjung Pura atau Kalimantan terdapat pemberitaannya dalam sejarah dinasti Ming. Groundflat WP Notes on the Malaya Archipelago and Malacca, complete from Chin Shore Vip, pada tahun 1880. Cetakan ulang Historical Notes on Indonesia and Malaya, Bahtera, Jakarta pada tahun 1960, halaman 112 sampai 113, yang kiranya patut dipercaya seperti berikut ini. Kaisar Cina mengeluarkan pengumuman tentang pengangkatan Hiawang sebagai prajurit Buni untuk menggantikan ayahnya. Hiawang dan pamannya konon memberitahukan bahwa kerajaan setiap tahun mempersembahkan upeti sebanyak 40 kati kapur barus kepada Raja Jawa. Mereka mohon agar Kaisar suka mengeluarkan pengumuman tentang pembatalan upeti tersebut, agar upeti tersebut dapat dikirim ke istana Kaisar. Puni biasa disamakan dengan Brunei di bagian Kalimantan. Dengan demikian jelaslah bahwa Brunei adalah merupakan kerajaan bawahan Majapahit pada pertengahan kedua abad 14. Hal ini sesuai dengan pemberitaan Kakawin Kartagama dalam pupuh ke-14 pertama yang menyebut Barune, penyebutan Kutai di bagian timur Kalimantan. Terdapat dalam pupuh ke-12 pertama sebagai Tanjung Kutai. Hubungan antara Kutai dan Majapahit diberitakan dalam silsilah Kutai. Silsilah Kutai diterbitkan oleh Dr. C. Ames sebagai tes universitas Leiden di bawah judul The Chronic van Kutai, Sandport pada tahun 1928 sebagai berikut. Kemudian Maharaja Sultan dan Maharaja Sakti berangkat ke Majapahit untuk mempelajari tata negara Majapahit. Ikutlah bersama mereka ialah Maharaja Indra Mulia dari Mataram. Tersebut perkataan Maharaja Sultan dua bersaudara di Majapahit. Mereka diajarkan tata cara di keraton dan adat yang dipakai oleh segala menteri. Tidak beberapa lama mereka pun kembali ke Kutai, sebuah keraton yang menurut tata cara Jawa pun didirikan. Sebuah pintu gerbang yang dibawa pulang dari Majapahit dijadikan hiasan keraton ini. Dongengan tersebut jelas menunjukkan hubungan antara Kutai dan Majapahit yang mungkin sekali bertarik dari pertengahan abad 14.
di masa kejayaan Majapahit. Hubungan Banjar dan Kota Waringin di Kalimantan Selatan dengan Majapahit diberitakan dalam Hikayat Banjar dan Kota Waringin. Hikayat Banjar dan Kota Waringin diterbitkan oleh Dr. A.A. Sen sebagai teks Universitas Leiden di bawah judul The Chronic van Banjarmasin, Sandpoort pada tahun 1928 dan oleh Dr. J.J. Ras di bawah judul Hikayat Banjar, The Hakwe pada tahun 1968 dalam bentuk perkawinan antara Putri Junun Bui, anak pungkut Lembu Mangurat dan Raden Suryanata dari Majapahit seperti berikut. Adapun Raja Majapahit itu sesudah berolak anak yang keluar dari matahari ini masih beroleh 6 anak lainnya dan negeri pun terlalu makmur. Maka pada keesokan harinya, Lembu Mangurat pun berangkat ke Majapahit dengan pengiring yang banyak sekali. Sesampainya di Majapahit, Lembu Mangurat diterima dengan baik. Permintaan Lembu Mangurat akan Raden Putra sebagai suami Putri Junjung Bui juga dikabulkan. Maka kembalilah Lembu Mangurat ke negerinya. Pesta besar-besaran disediakan untuk mengawinkan Putri Junjungan Bui dengan Raden Putra. Sebelum perkawinan dilangsungkan, suatu suara goib meminta Raden Putra menerima mahkota dari langit. Mahkota itulah yang akan meresmikan Raden Putra menjadi raja secara turun-temurun. Hanya keturunannya yang diridhoi Allah yang boleh memakai mahkota itu. Maka pesta perkawinannya pun berlangsunglah. Adapun nama Raden Putra yang sebenarnya adalah Raden Suryanata, yang artinya Raja Matahari. Mengenai pulau-pulau di sebelah timur Jawa, pertama-tama disebutkan Pulau Bali yang telah ditundukkan pada tahun 1343. Berikutnya Pulau Lombok atau Gurun yang dihuni oleh suku Sasak. Kedua pulau ini hingga sekarang menunjukkan adanya pengaruh kuat dari Majapahit, sehingga penguasaan Majapahit atas Bali dan Lombok tidak diragukan lagi. Kota Dombo yang terletak di Pulau Sumbawa menurut negara Kertagama dan Kitab Pararaton telah ditundukkan oleh tentara Majapahit di bawah pimpinan Empu Nala pada tahun 1357. Penemuan prastasi Jawa dari abad 14 di Pulau Sumbawa memperkuat pemberitaan Kartagama dan Pararaton di atas, sehingga penguasaan Jawa atas Pulau Sumbawa tak dapat diasingkan lagi. Prastasi tersebut adalah satu-satunya yang pernah diketemukan di kepulauan di luar Jawa. Rupanya Dombo dijadikan batu loncatan bagi Majapahit untuk menguasai pulau-pulau kecil lainnya di sebelah timur sampai Wanin di pantai barat Irian. Berbeda dengan di Sumatera dan Kalimantan, di daerah sebelah timur Jawa, kecuali di Bali dan Lombok, tidak ada hikayat-hikayat daerah. Oleh karenanya juga tidak terdapat dongengan tertulis tentang hubungan Majapahit dengan daerah-daerah tersebut. Daerah-daerah di luar Jawa yang dikuasai oleh Majapahit pada pertengahan abad ke-14, sebagaimana yang diterbitkan oleh Kartagama dalam pupuk ke-13 dan 14 adalah seperti berikut ini. Di Sumatera, Jambi, Palembang, Dharmasraya, Kandis, Kawas, Siak, Rokan, Mandaling, Pani, Kampai, Haru, Taming, Parlak, Samudra, Lamuri, Barusbatan, Lampung, di Kalimantan Tanjung Pura, Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lenggo, Kota Waringin, Sambas, Lawai,
Kandangan Singkawang, Tirem, Landa, Sedu, Barune, Sukadana, Selundung, Solot, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kutei, Malano. Di semenanjung Tanah Melayu, Hujung Medini, Pahang, Langkasuka, Kelantan, Saiwang, Nagor, Pakamuar, Dungu, Tumasik, Kelang, Kedai, Jerai, Kesah Raja, Marangon, Mawosanga. Penerbitan Pustaka Antara Kuala Lumpur pada tahun 1965, halaman 79. Akan pulau Serai itu pun juga hampirlah sangat bertemu dengan tanah darat besar. Maka akhirnya itulah yang disebut orang gunung, Jerai, karena ia tersangat tinggi. Lihat juga Paul Weilty, The Golden Kersonoes, halaman 261. Di sebelah timur Jawa, Bali, Badahulu, Logaja, Gurun Sukun, Taliwung, Dompo, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Brantayan, Luwuk, Makassar, Buton, Banggowi, Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar, Solor, Bima, Wandana, Ambon, Maluku, Wanin, Seram Timur. Rahayu, Rahayu, Rahayu.